Bismillahirrahmanirrahim. Baik ketua kelas atau sekretaris, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Raka, Alfa, Terus? Irigo sakit, Izin ya. Terus satu. Biska sakit, Biska Juliati. Ada lagi? Ini hanya 3 orang. Yang lain tidak ada lagi? Semuanya berarti hadir ya? Alhamdulillah. Baik, Ibu akan bertanya dulu. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Kelas 3 semuanya semangat pada hari ini. Coba Ibu minta berdiri sebentar. Berdiri sebentar. Biar pembelajaran kita pada hari ini lebih semangat. Coba ada tidak yang sendirian, tidak ada pasangan? Coba berhadapan satu sama lain. Ayo. Kalian menghadap pasangan masing-masing. Hadap ya. Harus berhadapan, bertatap mata satu sama lain. Sudah? Dan Ibu harap teman yang sebaya ini sebangku dengan kamu harus senyum. Tidak ada yang tidak senyum. Ayo, bikin teman di depanmu tersenyum. Yang tidak senyum, tidak Ibu suruh dulu. Ya, yuk. Pokoknya teman di depan kamu harus senyum. Sudah? Nah, jadilah ya, duduk lagi. Ya, akan lagi Ibu memberikan kamu ya jelas sejenak supaya kamu berdiri sebentar itu saja sudah menghilangkan rasa kantuk ya. Kalau berdiri itu nak, kemudian apalagi kita sudah tersenyum, maka belajar pada hari ini akan berjalan dengan baik dan kalian mau ini kegiatan pada hari ini ya. Baik Ibu, sebelum mulai pelajaran ada benda kecil ya di depan yang harus Ibu pegang. Nah, HP ini aja dulu dikit ya. Ya, siapa yang tahu? Ini namanya apa? Jadi kalian pasti sudah punya handphone masing-masing ya. Nah, apa manfaat yang kalian dapatkan kalau punya handphone? Ibu mau tanya satu orang saja. Coba, kamu nak punya handphone kan? Kalau punya handphone apa manfaatnya? Buat kamu punya handphone apa? Mencari informasi yang mudah didapat, benar tidak? Handphone supaya mendapatkan informasi yang lebih cepat. Benar tidak? Coba, kalau ini bisa berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh, ya. Nah, sekarang untuk ininya kita lihat dulu ya. Nah, coba bacakan ya materi yang akan kita pelajari pada hari ini mana? Dalam menggunakan media sosial. Handphone ini adalah salah satu media sosial. Sehingga dalam bermedia sosial kita harus punya adab ya. Nah, agar apa yang kita lakukan dalam bermedia sosial itu ya punya tujuan yang baik, tapi bukan untuk membenci orang lain, misalnya mempunyai apa istilahnya itu nak? Menyebarkan berita hoax atau kebohongan ya. Nah, coba Ibu pengen ini baca nggak ya itu? Nah, yang depan ya. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Coba dibaca. Tujuan pelajaran. Ya. Kita didik mampu menjelaskan adab menggunakan media sosial. Ya. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan dalil hadis adab menggunakan media sosial. Tiga, peserta didik mampu menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Empat, peserta didik mampu membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif. Kelima, peserta didik mampu meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dan memberikan kesempatan bagi individu
Al-Quran. Bapak Ibu minta satu orang untuk membacakan dalil yang terkait dengan adab menggunakan media sosial. Siapa? Yang berani? Ya, silakan. Ya, mau bila dulu ya. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu bawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang mengakibatkan kamu menyesal perbuatanmu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Ya, itu artinya. Nah, coba ya, setelah kita bacakan definisi tadi ya, kemudian ada juga dalil Al-Quran. Nah, Ibu ingin mengajak kalian untuk berpikir kritis ya dalam mengungkap ya apa-apa yang akan kita cari dalam pengayaan materi terkait dengan adab dalam bermedia sosial. Nah, coba Ibu mau kalian memperhatikan di sini ya ada gambar. Coba perhatikan gambarnya itu ada yang bisa membacanya. Nah, ada panggilan yang lebih penting. Siapa yang bisa menjelaskan maksud dari kalimat ini? Coba, kalau kalian HP-nya berdering, ada teman atau orang tua yang memanggil untuk telepon ya. Kemudian pada waktu itu waktu sholat. Yang mana yang kalian dahulukan? Sholat atau menerima panggilan telepon dulu? Ya, kalau kenyataannya ya, faktanya banyak yang menerima telepon dulu, malah mudah sholat kan ya. Kemudian kita lihat dulu ya. Ibu ada beberapa saja yang ditampilkan di sini. Nah, ya. Baca dah itu. Baca apa yang kecil gitu ya? Kalau yang besar itu apa tulisannya? Ya, ketika ada seseorang yang memposting berita-berita, mungkin ada hal-hal yang galau, kemudian mungkin kamu di situ berkomentar. Komentar kamu apakah menghujat ataukah memberikan motivasi? Ayo, kebanyakan kamu melakukan apa ketika ada teman kamu yang memposting sesuatu yang buruk? Memberikan motivasi atau berkomentar buruk? Ya, nah coba nanti ya di sini sudah ada jalurnya masing-masing ya. Ibu sudah memberikan apa istilahnya itu ya, tugas. Nanti dalam bentuk LKPD Ibu minta di sini karena sudah ada 4 LKPD yang Ibu ini kan ya buat. Nanti Ibu minta juga per kelompoknya juga harus sesuai dengan urutan barisan masing-masing. Nah, baik anak-anakku ya, di sini Ibu sudah membuat 4 LKPD sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok ini ada tugas masing-masing yang berbeda, jadi tidak sama. Kelompok 1 tidak sama dengan tugas kelompok 2 ya. Kalian harus mencari
LKPD yang sudah Ibu tuliskan di dalam ini ya, lembaran ini. Kita mulai dari kelompok 1, silakan dibaca apa yang tugas yang kami dapat di sini ya. Itu ada itunya, pertanyaannya ya. Kelompok 2 juga di sini ada pertanyaan, di sini ada 2 ya. 1, 2 pertanyaannya. Nah, kamu cari perintah yang ditugaskan saja ya. Kelompok 3 juga. Ini ada tugasnya disuruh mencari apa ya. Kemudian juga kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini ada tugasnya yang ini saja ya. Dibaca tugasnya itu disuruh apa? Silakan Ibu minta berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing selama 10 menit. Silakan dicari. 10 menit ya, Ibu kasih waktu untuk mencari jawaban dari tugas yang Ini nanti ada perlu dalam tentang apa saja. Begini ya, jadi begini ya. Jadi sedikit saya jelaskan. Perintah nomor 4. Ya. Ya, artikan gambar di atas. Di sini lah. Komentarmu. Jawabannya ditulis di LKPD di bawahnya atau di belakang. Ya, di belakangnya boleh. Iya, iya. Lebar. Silakan dicari selama 10 menit. Nah, apakah sudah mencari jawabannya? Kalau sudah, mari kita bahas sama-sama dengan cara membacakan hasil diskusi yang kalian cari tadi. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gambar di sini. Dapat kita lihat tulisan yang berwarna putih itu perhatikan komentarmu. Soalnya, buatlah analisis tentang gambar di atas terkait dengan adab dalam menggunakan media sosial. Seringkali ada postingan di media sosial yang menyebarkan berita hoax ataupun ujaran kebencian. Bagaimana kalian menanggapi berita tersebut? Kemudian berikan contoh komentar yang ditulis dalam postingan tersebut. Baiklah, langsung saja. Dari gambar di atas dapat kita analisis bahwasanya kita harus memperhatikan komentar kita yang kita ungkapkan di media sosial atau interaksi melalui media sosial dan berkaitan dengan adab atau sikap atau perilaku dalam aktivitas sosial seperti komunikasi, berbagi foto, serta video dan lain-lain. Adapun contohnya yang dapat kami simpulkan, ada yang memberikan informasi yang hoax atau informasi yang tidak penting dari gambar tersebut. Kemudian kita harus berkomentar, jangan menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau hoax, itu tidaklah baik. Baiklah, itu saja yang bisa kami diskusikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke kelompok 2, silakan dibacakan hasil diskusinya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari benda ini sangat ringan di dunia, namun di akhirat dapat sangat berat hisabnya. Soal yang pertama yaitu apa saja platform media sosial yang kamu ketahui. Yang pertama itu LinkedIn, yang kedua Instagram, yang ketiga Facebook, yang keempat Twitter, yang kelima TikTok. Yang kedua yaitu mengapa media sosial dapat menjadi sumber informasi yang mudah dan cepat. Karena mudah diakses oleh para penggunanya dan tidak memiliki keterbatasan dalam pengaksesan. Dalam artian semua orang dapat mengakses media sosial asalkan ada medianya seperti telepon genggam, laptop, dan sinyal internet. Baiklah, saya yang belum jelas boleh dipertanyakan. Ya, silakan kelompok 1. Berdiri nak. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa sih situs atau aplikasi-aplikasi yang di handphone yang sering digunakan oleh mahasiswa seperti kita? Iya. Pertanyaannya iya ya. Baiklah, di sini saya ambil menjawabnya. Untuk seorang mahasiswa atau seorang pelajar itu sering menggunakan Instagram. Tapi kalau seperti orang tua, seperti bapak-bapak atau ibu-ibu itu Facebook. Kalau pelajar lebih banyak Instagram ya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lebih ke Facebook. Termasuk ibu ya. Lebih ke Facebook kan Instagram. Ya.
bagi kehidupan manusia. Contoh positif, kita dapat menjalin silaturahmi. 2, kita dapat mengetahui informasi yang terbaru dengan cepat. 3, kita dapat memperluas jaringan pertemanan dari berbagai penjuru dunia. 4, meningkatkan rasa kebersamaan, kasih sayang dan empati dalam diri kita terhadap sesama. 5, mengembangkan keterampilan yang ada di dalam diri kita. Kita dapat memiliki banyak musuh. 2. Aib seseorang dapat tersebar dengan cepat menjadi bahan gunjingan menggunakan media sosial. 3. Keluasan akses dalam media sosial dapat membuka peluang pelanggaran data pribadi seseorang. 4. Menyebabkan kecemburuan sosial jika terlalu banyak informasi yang menunjukkan kesenjangan yang jelas. 5. Menyebabkan ketergantungan dalam menggunakan media sosial sehingga banyak aktivitas yang diproduktif menjadi kebaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terakhir kelompok 4, silakan dibacakan hasil diskusinya. Silakan Nak, siapa yang berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 untuk menjabarkan hasil diskusi kami, yaitu tentang gambar ini. Di sini di gambar ini tertulis yaitu sosmedmu antara surga atau nerakamu. Untuk apa kau gunakan? Pesan utama dari gambar tersebut adalah menyampaikan pesan bahwa penggunaan media sosial harus dipertanggungjawabkan. Karena apa yang kita lakukan di media sosial bisa membawa kita kepada kebaikan ataupun keburukan. Selanjutnya yaitu karakter apa saja yang harus ditanamkan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu santun, yang diartikan halus dan baik. Budi bahasanya ataupun tingkah lakunya. Sabar dan tenang serta sopan. Yang kedua yaitu jujur, yang diartikan berkata apa adanya. Dan lurus hati, cenderung menyebarkan informasi yang benar. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab, yang artinya memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dan menanggung segala risiko dari tindakan yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir yaitu menghargai sesama, yang artinya ketika ada orang lain yang mengemukakan pendapat, memberikan informasi dan sebagainya melalui media sosial, kita harus menanggapinya dengan tanggapan yang positif. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4 untuk coba berikan contoh pertanggungjawaban dalam menggunakan media sosial. Cara mempertanggungjawabkan media sosial. Coba berikan contoh pertanggungjawaban dalam menggunakan media sosial. Kelompok 4 tadi dijawab pertanyaan kelompok 3. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu coba berikan contoh pertanggungjawaban dalam menggunakan media sosial. Contohnya yaitu berpikir sebelum berkomentar atau memposting, yaitu sebelum membagikan berita atau informasi yang viral, kita harus mencari tahu dulu atau memverifikasi kebenarannya dari sumber yang terpercaya. Jangan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Bentuk pertanggungjawabannya yaitu bertanggung jawab atas informasi yang disebarkan dan memastikan tidak menyebarkan berita hoaks atau informasi yang menyesatkan. Terima kasih atas jawabannya, itu sangat sempurna, jelas, saya mengerti. Ya, itu juga sangat satu dengan jawaban kelompok 4 ya. Sangat baik dan jelas ya jawabannya. Ya, kita beri aplaus juga untuk kelompok 4. Ya, semuanya kita sudah melakukan diskusi bersama.
Jadi apa yang kita diskusikan hari ini akan Ibu ambil refleksi sedikit ya dari kelompok 3 misalnya. Coba perhatikan kelompok 3 tadi ya. Apa dampak positif dan negatif dalam bermedia sosial? Kita lihat tadi apa yang kamu dampak positif tadi. Coba Ibu mau dengar kembali nak? Dampak positif. 1. Kita dapat menjalin silaturahmi. 2. Menjalin silaturahmi ya. 2. Kita dapat mengetahui informasi yang terbaru. Ya. Terupdate dengan cepat. 3. Kita dapat memperluas jaringan pertemanan dari berbagai Ya, benar ya. Kita lihat di sini juga sama dengan yang ini Ibu ambil sini ya. Jadi media sosial itu kita bisa menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Jadi semakin banyak kita bermedia sosial, semakin banyak pertemanan yang akan kita dapatkan, bukan hanya di dunia nyata tapi juga bisa di dunia maya ya, gitu ya. Coba Ibu tanya nak, kelompok 1 ini ya. Coba Ibu tanya, kamu banyak tak teman yang ada di dunia maya? Punya teman yang di dunia maya? Tahu namanya, tahu alamatnya, tapi belum bertemu dengan orangnya. Banyak, ya. Jadi banyak sekali manfaat media sosial itu bisa kita gunakan dalam bentuk mencari informasi yang sangat baik ya. Misalnya kalian bisa mencari materi-materi pelajaran yang belum ditemukan di dalam buku panduan siswa, misalnya ya. Jadi dari mana kita mencari sumber informasi? Misalnya kalau ada hal-hal yang belum kita temukan di buku, bisa kita cari dari media sosial melalui Google misalnya ya. Nah kita lihat dampak negatifnya sekarang. Nah tadi coba bacakan sedikit dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu kita dapat memiliki banyak musuh jika memicu konflik dalam penggunaan media sosial. Ya, kita perhatikan dampak negatif bermedia sosial ya. Jadi di sini tadi bisa memicu permusuhan. Memang banyak sekali media sosial itu yang menimbulkan konflik ya antar pertemanan. Ya dari teman kamu posting sesuatu yang tidak baik, kalian mudah tersinggung misalnya. Akhirnya tidak berteguran dan menjadi musuh ya dalam media dunia maya di sini ya. Kemudian di sini malas belajar. Aduh dampak negatifnya terhadap belajar. Nah, apa dampaknya itu? Kalian sering bermain game, apalagi game itu game online, menyebabkan kalian bergadang tengah malam, akhirnya ngantuk. Ya laki-laki ini ngantuk, akhirnya malas untuk belajar. Ada contohnya di sini? Tidak ada. Yakin? Sudah tidak semuanya baik, Mbak? Baik. Semuanya semangat untuk belajar. Nah ini pornografi, penipuan, banyak nak. Ya, kalau media sosial itu kalian manfaatkan yang tidak baik, ya kalian laki-laki, halo, menonton hal-hal yang tidak sesuai dengan usia kamu, ya. Kemudian tadi penjudian. Apa negatif yang terakhir akan diberikan di sini adalah sikap individual. Iya, apa itu? Mementingkan diri sendiri, ya. Jadi ketika kita bermedia sosial terkadang tidak peduli dengan orang yang ada di sekitar kita. Nah sekarang Ibu minta satu orang untuk mengambil intisari atau kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil materi yang dijelaskan Yang lain kalau mendengarkan ya. Ibu kita, yaitu tentang adab berkomunikasi dalam media sosial, yang dimana sudah kita ketahui bersama bahwasanya media sosial itu adalah suatu tempat, jika kita gunakan dengan baik, kita akan mendapatkan hal yang positif serta akan mendapatkan hal yang sangat bermanfaat. Begitu juga sebaliknya, jika kita menggunakannya dengan tidak benar, itu akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Kita ambil dari segi yang positif. Dari segi positif, kita dapat mengumpulkan informasi ataupun bisa berkomunikasi secara cepat. Bahkan kita dalam jarak yang begitu jauh. Kemudian kita dapat berkomunikasi secara langsung seperti video call ataupun teleponan. Kemudian kita ambil dari segi negatif. Dari segi negatif sepertinya sudah tidak asing lagi dalam telinga kita.
yaitu seperti judi online, bahkan hal-hal yang bersifat begitu sangat buruk dalam penggunaannya. Seperti apa? Yaitu situs-situs yang tidak baik untuk kita gunakan, yang dimana sampai sekarang ini situs itu tidak bisa dihentikan oleh pemerintah. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan, karena mengenai informasi itu sangatlah luas jika untuk dijelaskan secara rinci. Baik, kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya kepada Redo yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Coba nak perhatikan ke depan ya. Coba harapan ibu pada hari ini ketika kalian belajar adab dalam menggunakan media sosial, jadilah orang-orang yang bijak dalam menggunakan media sosial. Gunakanlah HP-mu itu untuk hal-hal yang positif agar nanti kalian juga bisa mendapatkan hal yang baik dari informasi yang kalian dapatkan dari media sosial tersebut ya. Jadi itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.